Di video kali ini gue akan menjelaskan 10 fenomena unik dalam psikologi. Halo, nama gue Rafli. Sebelum gue menjelaskan 10 fenomena unik ini, gue mau ngasih tahu dulu bahwa gue akan upload video setiap 3 atau 4 hari sekali. Jadi pastikan kalian subscribe biar gue terkenal dan banyak duit. Yang pertama, reverse psychology atau psikologi terbalik. Jadi, reverse psychology ini adalah cara untuk memancing seseorang untuk melakukan sesuatu, namun dengan cara sebaliknya. Contohnya, begini. Halo. Bro, besok siang ke Ragunan yuk. Enggak deh bro. Ya udahlah, lu di rumah aja. Lu kan takut panas-panasan. Anjir, dikira gue gak berani panas-panasan. Ya udah yuk besok siang. Nah, dia biasanya karena tidak terima atau merasa tertantang, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, Pygmalion Effect atau efek Pygmalion. Jadi, efek Pygmalion adalah fenomena psikologis yang dimana harapan yang tinggi menyebabkan tingkat kinerja lebih tinggi. Dan gimana efek ini bekerja? Jadi begini, ketika seseorang dilabeli dengan sifat-sifat positif, orang itu akan merasa dia lebih mampu terhadap hal itu. Contohnya misalkan, kamu pasti bisa nyanyi, kamu pasti bisa kerja, atau pasti kamu bisa melakukan suatu hal. Nah, ketika kita mengatakan hal tersebut, maka orang itu akan lebih menghayati apa yang kita katakan. Dan akhirnya mereka akan meningkat optimismenya untuk melakukan sesuatu, sehingga hasilnya akan jauh lebih baik. Tapi ada kebalikan dari teori ini, yaitu Golem Effect, yaitu menurunkan harapan seseorang untuk mendapatkan ekspektasi yang lebih rendah. Ketiga, placebo effect atau efek placebo. Jadi efek placebo ini adalah istilah yang digunakan untuk membuktikan bahwa pikiran bisa menyembuhkan tubuh. Berbagai penelitian membuktikan bahwa efek ini bisa menyembuhkan. Jadi ini seperti sugesti. Kita memberikan pil kosong kepada pasien dan mengatakan bahwa pil itu sangat bermanfaat atau berkhasiat, maka orang tersebut akan tersugesti dan akhirnya dia merasa lebih sehat. Berbagai penelitian membuktikan bahwa banyak orang merasakan efek ini, dan akhirnya dia merasa lebih sehat, sakitnya kurang. Tapi syaratnya dia nggak boleh tahu kalau pil itu tidak ada isinya, atau itu pil kosong, atau cuma vitamin doang. Dan ada juga kebalikannya, yaitu nocebo effect atau efek nocebo, yaitu dengan mengatakan bahwa apa yang dia minum akan membuat dia tidak sehat. Keempat, the illusory truth effect atau efek kebenaran semu. Jadi efek ini adalah kebohongan yang diulang berkali-kali dan akhirnya menciptakan suatu kebenaran ilusi. Artinya, kalau suatu kebohongan dikatakan secara terus-menerus, maka orang-orang akan mempercayai kebohongan itu sebagai fakta. Dan biasanya ini berada di lingkungan politik untuk menjatuhkan lawan. Contohnya misalkan kayak gini. Tadi Johnson bilang kalau si Alu itu kerjanya nggak bener dan disuruh jangan pilih dia. Estes juga bilang seminggu yang lalu. Terus Hanabi juga bilang yang sama sebulan lalu. Berarti bener ya si Alu itu emang nggak bener. Gue nggak pilih dia deh. Dan akhirnya lu secara nggak langsung lu akan mempercayai hal tersebut. Dan akhirnya lu percaya bahwa si A itu kerjanya nggak bener. Dan akhirnya lu nggak mau pilih dia tanpa mengetahui kinerja dia secara langsung atau secara data. Yang kelima, Barnum Effect atau efek Barnum. Lu pernah dengar nggak sih misalkan kayak gini? Orang yang lahir tanggal 25 itu sifatnya cuek tapi setia. Atau golongan darah O memiliki sifat yang karismatik, suka menganalisa. Atau golongan A selalu perfeksionis tapi suka berpikiran negatif. Nah, itu yang dinamakan Barnum Effect. Jadi Barnum Effect adalah fenomena ketika seseorang ngerasa hasil dari suatu ramalan atau tes kepribadian yang notabene-nya umum terasa benar-benar pas sama kepribadian kamu. Gimana sih proses efek Barnum ini bekerja? Jadi gini, misalkan lu baca suatu majalah atau artikel, di situ dikatakan bahwa golongan darah O itu memiliki sifat yang sangat setia dan suka menganalisa. Lalu lu pasti langsung ngebayangin di mana momen-momen itu terjadi ketika lu menganalisa sesuatu atau lu merasa setia terhadap pasangan lu atau apapun lah. Dan akhirnya lu setuju sama hal-hal itu. Keenam, spotlight effect. Jadi spotlight effect ini adalah fenomena psikologi ketika lu ngerasa
lu lebih diliatin daripada biasanya. Misalkan karena lu lagi jerawatan, atau lu cukur tapi salah rambutnya, atau lu salah potong rambut, atau lu kurang make up, atau yang lainnya. Lu ngerasa orang-orang tuh ngeliatin lu, dan lu akhirnya ngerasa minder. Padahal, gak semua orang peduli sama lu, atau kelakuan lu, atau fisik lu. 7. Zeigarnik Effect. Gue yakin lu pasti pernah ngalamin fenomena ini. Jadi Zeigarnik Effect adalah teori yang menyebutkan bahwa kita akan selalu mengingat tugas yang kita belum selesaikan. Jadi contohnya gini, misalkan lu punya tugas banyak dan ada deadline-nya. Lu pasti bakalan pusing sama tugas itu. Walaupun lu ngelakuin aktivitas yang lainnya, lu akan selalu teringat sama tugas itu. Kedelapan, groupthink effect. Jadi groupthink effect adalah fenomena ketika kita lebih memilih diam dan mengikuti kata kelompok. Walaupun secara pikiran kita tidak setuju dengan pilihan kelompok kita. Contohnya begini. Bro, biar viral, kita bikin prank aja yuk. Masukin sampah ke dalam kardus, terus kita kasih orang dan bilang isinya sembako. Boleh tuh bro, pasti kita viral. Bagus banget idenya bro, pasti kita terkenal. Duh, kok idenya gini banget ya? Tapi gue gak enak kalau gak setuju. Oh iya, boleh bro. Nah, barusan adalah contoh groupthink effect. Namun yang barusan gue jelasin adalah contoh yang negatif ya. Kesembilan, bandwagon effect. Jadi bandwagon effect ini adalah nama lain dari ikut-ikut. Semakin banyak orang yang beli, mengikuti, menggunakan, menyetujui, maka orang lain akan semakin gampang untuk mengikuti juga. Jadi, efek bandwagon sendiri diambil dari kampanye seorang politisi di Amerika Serikat yang waktu itu mengendarai bandwagon sambil diiringi para pendukungnya di pinggir jalan. Kampanye politik ini sukses sehingga politisi lain ikut menggunakan cara yang sama, berharap bisa ikut sukses juga. Efek bandwagon sendiri bisa terjadi karena kita sebagai makhluk sosial punya kecenderungan membaur dengan norma atau etika di masyarakat. Ketika kita beda sendiri, kita jadi merasa risih. Kemungkinannya dua, antara kita mengikuti norma tersebut atau mengasingkan diri. Ke-10, filter bubble. Jadi fenomena ini adalah salah satu fenomena yang cukup ngetren di YouTube belakangan ini. Filter bubble sendiri adalah fenomena sempitnya pendapat dan pola pikir seseorang akibat informasi yang dia cari. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi dikarenakan orang-orang akan mencari informasi apa yang dia ingin tahu, bukan apa yang tidak ingin dia tahu. Lah, terus kenapa? Emang ada masalah? Ada. Masalahnya, situs pencari dan sosial media sekarang menggunakan sebuah sistem yang disebut algoritma dan artificial intelligence. Dan dari kedua hal tersebut, sistem itu akan belajar untuk mengetahui apa yang kita suka. Sehingga sistem tersebut akan merekomendasikan apa yang sering kita cari di dunia sosial atau situs pencari. Masalahnya, situs pencari seperti Google atau sosial media seperti Instagram atau YouTube akan mempersempit hasil pencarian kita berdasarkan informasi yang paling sering kita cari. Misalkan gini, misalnya lo pro Jokowi. Lo akan nge-search atau cari video tentang kebaikan-kebaikan Jokowi atau kinerja Jokowi. Sistem akan membaca apa yang lo minati dan akhirnya akan merekomendasikan sesuai apa yang lo sering lihat atau lo cari. Padahal bisa aja ada kinerja yang kurang baik, tapi sistem tidak akan ngasih video itu ke lo. Dan sebaliknya juga, kalau yang anti Jokowi atau membenci Jokowi, pasti dia akan sering mencari video atau berita yang mengandung kekurangannya Jokowi. Dan karena keseringan, sistem juga akan melakukan hal yang sama, yaitu merekomendasikan video atau berita tentang kekurangan Jokowi. Apa dampaknya dari bubble effect ini atau filter bubble? Perpecahan dalam masyarakat. Lu masih nonton? Gue kasih bonus satu lagi, yaitu Dunning-Kruger effect. Jadi fenomena unik ini terjadi karena seseorang terlalu pede, aka sotoy, aka me. Jadi dalam teorinya, Dunning-Kruger effect ini terjadi ketika seseorang melebih-lebihkan kemampuannya. Tapi bedanya nggak didasari sama kenyataan dan kemauan untuk merealisasikan hal tersebut. Ya, contohnya gue. Ketika gue belajar bisnis, gue ngerasa kalau gue itu udah bisa banget secara teori dan praktek. Tapi
pas terjun ke dunia bisnisnya. Makasih yang buat nonton sampai habis. Gue mohon kalian like dan subscribe. And I hope you have a good life. Thank you.